Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Irma Suwarnasi dengan NIM 211303102 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membahas soal KSN Kimia tahun 2020. Baik, untuk soal yang pertama yaitu perhatikan reaksi kesetimbangan hipotesis berikut ini. Sebanyak 5 mol A dan 3 mol B ditempatkan dalam suatu wadah dan kemudian didiamkan. Setelah terjadi kesetimbangan, ternyata terdapat 1 mol B. Jumlah mol A, C, dan D pada kesetimbangan adalah. Nah, pada soal telah diketahui bahwa mol mula-mula A dan B itu sejumlah 5 mol dan 3 mol. Kemudian mol B pada saat setimbang yaitu sejumlah 1 mol. Nah, dalam keadaan ini kita sebenarnya sudah dapat menentukan berapa jumlah mol yang bereaksi pada B dengan cara menghitungnya seperti berikut. Kita misalkan mol yang bereaksi ini X. Kemudian kita tulis persamaan seperti ini dan akan diperoleh jumlah X sebesar 2X. Jadi 3 min X, 3 min X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 2. Nah, untuk mengetahui jumlah mol yang bereaksi pada A, C, dan D, kita dapat menggunakan perbandingan koefisien, yaitu dengan cara sebagai berikut. Nah, perbandingan koefisien ini, pertama untuk yang A, yaitu koefisien A sebesar 1/2 dikali 2 mol. Koefisien A dibagi koefisien B dikali mol dari B, yaitu sejumlah 2 mol, dan hasilnya adalah 1 mol. Begitu juga untuk mengetahui jumlah mol yang bereaksi pada C dan D. Ya, jadi untuk yang C ini 3/2 dikali 2 mol, hasilnya 3 mol. Dan untuk yang D, 1/2 dikali 2 mol, hasilnya 1 mol. Untuk mengetahui jumlah mol pada saat setimbang, kita bisa mengurangi jumlah mol mula-mula dan jumlah mol yang bereaksi. Sehingga jumlah mol yang pada saat setimbang untuk A yaitu jumlah 4 mol, dan untuk mol C dan D, karena pada mula-mula tadi ini tidak ada terbentuk, jadi ini langsung turun, itu jumlah 3 mol dan 1 mol. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah B, 4 mol A, 3 mol C, dan 1 mol D. Selanjutnya soal nomor 2. Senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetil salisilat yang mempunyai nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka sebesar 3,3 dikali 10 pangkat 4. Agar larutan mempunyai pH 3,0, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat dalam larutan haruslah sama dengan. Nah, pada soal telah diketahui bahwa pH larutan sebesar 3. Dan Ka-nya sebesar 3,3 dikali 10 pangkat 4. Kemudian yang ditanya adalah perbandingan konsentrasi dari ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat dalam larutan. Nah, untuk mengetahui perbandingan konsentrasi ini, berdasarkan dari hal-hal yang diketahui pada soal, kita dapat menggunakan rumus pH. Yaitu pH sama dengan pKa min log dalam kurung asam per basa konjugasi, di mana dalam soal yang merupakan asam adalah asam asetil salisilat dan basa konjugasinya adalah ion asetil salisilat. Namun dalam rumus menggunakan pKa dan dalam soal kita hanya mengetahui Ka-nya. Untuk itu kita perlu mengkonversi Ka ke dalam bentuk pKa dengan cara sebagai berikut. Sehingga diperoleh pKa sejumlah 4 min log 3,3. Selanjutnya kita hitung dengan rumus tadi dengan menggunakan perhitungan matematika sebagai berikut. Nah, setelah kita tulis rumusnya, kemudian kita tulis pH sebesar 3, pKa-nya sebesar 4 min log 3,3, dikurang log asam per basa konjugasi. Kemudian nanti ini akan mengikuti perhitungan matematika sederhana dengan pemindahan ruas untuk mempermudah perhitungan. Hingga di sini
di mana log 1 ini, di mana 1 ini sama dengan log 10. Kita ubah bentuknya menjadi sama-sama log, kemudian log 10 min log 3,3, dalam matematika itu artinya sama dengan log 10 per 3,3. Kemudian akan diperoleh hasil perbandingan dari ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat sebesar 1:3 atau 0,33. Jadi jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya untuk soal gambar 3, yaitu larutan besi 3 nitrat dielektrolisis dengan dielektrolisis dengan elektroda platina hingga diperoleh endapan besi sebesar 24,2 gram. Pada elektrolisis ini, volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah, pada reaksi elektrolisis itu tentu akan ada reaksi reduksi dan oksidasi. Asam 3 nitrat ini akan mengion menjadi Fe3+ dan nitrat atau 3NO3-. Kemudian pada soal ini dikatakan bahwa diperoleh endapan besi. Nah, kata endapan besi ini menunjukkan bahwa dalam besi 3 nitrat ini yang mengalami reaksi reduksi adalah besi atau Fe3+. Kemudian karena nitrat ini merupakan asam oksida, jadi tidak bisa mengalami oksidasi, sehingga yang akan mengalami oksidasi adalah air, yaitu dengan reaksi oksidasi sebagai berikut. Namun kedua reaksi ini, antara reduksi dan oksidasi ini, jumlah elektronnya belum sama. Untuk itu kita perlu menyamakannya dengan cara mengalihkannya seperti ini. Untuk membuat agar 3 elektron ini dan 4 elektron ini berjumlah sama. Kemudian akan diperoleh reaksi reduksi dan oksidasi baru, yaitu seperti ini, dan reaksi redoksnya, gabungan reduksi dan oksidasi sebagai berikut. Setelah kita mengetahui reaksi redoksnya, kita dapat menentukan volume gas, di mana dalam hal ini volume gas yang dimaksud adalah volume dari oksigennya. Nah, karena di soal A-nya diketahui massa atau berat dari besi sejumlah 24,2 gram, untuk itu kita dapat memanfaatkannya untuk menghitung volume gas nanti. Yaitu pertama kita akan mencari mol besi terlebih dahulu dengan cara massa dibagi massa molekul. Akan diperoleh jumlah mol besi sejumlah 0,433 mol. Kemudian dengan menggunakan perbandingan koefisien antara oksigen dan besi 3/4 dikali jumlah mol besi akan mendapatkan jumlah mol oksigen sebesar 0,0325 mol. Nah, dalam soal dikatakan volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer ini merupakan keadaan standar. Sehingga untuk menghitung volumenya kita dapat langsung mengalihkan mol oksigen dikalikan dengan volume standar yaitu 22,4 liter per mol sehingga diperoleh hasil 7,28 liter. Nah, pada pilihan yang tersedia di soal yang mendekati adalah jawaban E. Selanjutnya soal nomor 4. Hasil kali kelarutan MgF2 atau magnesium fluorida dalam air murni adalah 7,4 dikali 10 pangkat 11. Kelarutan magnesium fluorida dalam larutan natrium fluorida 0,1 m adalah, nah yang diketahui dalam soal adalah KSP dari magnesium fluorida, yaitu sebesar 7,4 dikali 10 pangkat 11. Dan kelarutan natrium fluorida sebesar 0,1 m. Yang ditanya adalah kelarutan magnesium fluorida dalam larutan natrium fluorida. Nah, dalam soal ini itu akan menggunakan ion sejenis. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu reaksi keseimbangan dari MgF2 atau magnesium fluorida sebagai berikut, dan reaksi keseimbangan dari natrium fluorida.
Untuk kelarutan dari magnesium fluorida, kita misalkan dengan S, kemudian juga kelarutan dari Mg2+ sama dengan S, dan kelarutan untuk F-min karena koefisien dari F-min ini adalah 2, maka kelarutannya kita tulis 2S. Kemudian untuk natrium fluorida karena dari natrium fluorida, Na+ dan F-min itu koefisiennya sama-sama 1, kita dapat menggunakan kelarutannya sama-sama 0,1 M. Namun dalam perhitungan yang akan kita lakukan selanjutnya yang ini, kita akan menggunakan jumlah kelarutan F atau ion sejenis yang sebesar 0,1 M. Hal ini karena konsentrasi 2S ini lebih kecil dari 0,1 M, sehingga yang kita gunakan adalah konsentrasi 0,1. Kemudian kita menggunakan perhitungan matematika sederhana seperti dalam layar, dan diperoleh kelarutan sebesar 7,4 dikali 10 pangkat min 9 M. Dan jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 5, elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan plus 2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut adalah, pada soal diketahui arus listrik atau I sebesar 3 ampere dan waktunya sebesar 2 jam atau 7.200 kon. Muatan logam X sebesar plus 2 dan masanya sebesar 7,11 gram. Dan ditanya adalah unsur logam X tersebut adalah. Untuk mengetahuinya, pertama kita dapat menghitungnya dengan menggunakan hukum Faraday. Di sini kita akan menggunakan atau akan menghitung mol elektron terlebih dahulu. Menghitung mol elektron ini menggunakan rumus I kali T dibagi 96.500. Lalu kita tinggal memasukkan saja angka-angka yang diperlukan. Kemudian akan diperoleh mol elektron sebesar 0,224 mol. Karena elektron yang terlibat adalah 2, maka mol elektron logamnya ini 1/2 dari mol elektron, sehingga yang digunakan adalah 0,114 mol. Kemudian untuk mengetahui logam X tersebut merupakan logam apa, kita dapat mengetahuinya dengan menghitung massa molarnya dengan rumus massa dibagi mol elektron. Dalam soal diketahui bahwa massa logam X sebesar 7,11 gram dan massa mol elektron yang baru kita hitung sejumlah 0,114 mol. Sehingga massa molarnya sejumlah 63,48 gram per mol. Dan yang mendekati di antara A sampai E ini, unsur-unsur antara A sampai E ini adalah massa molar dari Cu sebesar 63,55. Jadi jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya soal nomor 6. Kelarutan molar magnesium hidroksida dengan Kst 8 kali 10 pangkat min 12 dalam suatu larutan penyangga dengan pH 11 adalah. Karena dalam soal ini diketahui pH-nya, pH larutan penyangga sebesar 11, dalam perhitungan untuk menghitung kelarutan molar, kita dapat mengetahui konsentrasi OH- dari perhitungan pH. Itu kita cari dulu konsentrasi OH- dengan menggunakan rumus pH, di mana rumus pH dari basa itu pH sama dengan 14 dikurang pOH. Setelah kita memperoleh pOH ini, baru kita bisa menemukan konsentrasi OH-. Ya, dengan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Jadi OH-
atau konsentrasi OH- yang kita dapatkan yaitu sejumlah 10 pangkat min 3M yang akan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Nah, pertama kita buat dulu reaksi keseimbangan dari magnesium hidroksida ini. Kemudian kita tulis rumus magnesium hidroksida di mana Ksp diketahui sebesar 8 kali 10 pangkat min 12. Kemudian yang kita cari adalah kelarutan dari Mg2+. Dan di sini kita sudah mengetahui kelarutan dari OH- yaitu sebesar 10 pangkat min 3. Koefisien OH- ini menjadi pangkat. Lalu kita tinggal menghitungnya dengan menggunakan persamaan matematika sederhana. Dan akan diperoleh konsentrasi atau kelarutan molar magnesium sebesar 8 kali 10 pangkat min 6. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Soal nomor 7 yaitu tata nama yang paling tepat untuk senyawa organik berikut adalah. Nah, dalam gambar senyawa organik ini langkah yang harus kita ambil adalah pertama fokus terhadap gugus fungsi utama. Nah, dalam senyawa ini gugus fungsi utamanya ada alkohol atau OH dan rangkap 2 yaitu etena. Kemudian sikloheksil ini merupakan alkil. Lalu pembahasannya, pertama kita hitung dulu jumlah C dalam reaksi ini, yaitu dengan penomoran 1, 2, 3, dan 4. Jadi dalam pembahasan gambar ini sudah dapat kita ketahui dengan jelas bahwa jawabannya yaitu 1 sikloheksil butena 1 ol atau alkohol. Ya, ol ini adalah gugus alkohol. Namun antara pilihan A dan B ini sama, hanya beda E dan Z. Nah, posisi E dan Z ini menunjukkan bahwa E itu merupakan posisi trans dan Z itu merupakan posisi cis. Nah, dalam gambar ini, dari tanda panah yang ditunjukkan ini menunjukkan posisi trans atau E. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 8. Urutan keasaman senyawa turunan asam asetat berikut, mulai dari yang paling asam adalah. Pembahasannya, substituen yang bersifat elektronegatif yang dekat gugus karboksil akan meningkatkan keasaman turunan asam asetat. Yang kedua, substituen yang lebih elektronegatif memberi efek induksi atau memiliki tarikan awet elektron ke arah substituen tersebut, dan ini membantu mempermudah lepasnya proton pada asam yang tersubstitusi sehingga lebih kuat karakter asamnya. Nah, pada gambar 1, 2, dan 3 ini bisa kita ketahui bahwa unsur yang paling elektronegatif itu adalah antara Br dan OH itu yang keelektronegatifannya paling tinggi adalah Br. Semakin tinggi keelektronegatifannya, maka akan semakin asam. Jika Br dibandingkan OH, tentu keelektronegatifan Br yang akan lebih tinggi. Namun, apabila Br dibandingkan dengan O, maka keelektronegatifan O yang akan lebih tinggi. Namun, keelektronegatifan O ini perlu dibagi ke C dan ke OH. Nah, untuk itu bisa kita ketahui bersama bahwa dari ketiga senyawa ini, yang paling asam adalah Br. Karena keelektronegatifannya yang tinggi, sesuai dengan yang kedua ini. Kemudian di antara 1 dan 3, urutan selanjutnya setelah senyawa nomor 2 adalah senyawa nomor 1, dan terakhir adalah senyawa nomor 3. Jawabannya benar adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 9. Di antara oksidator di bawah ini yang paling sesuai digunakan untuk mengoksidasi senyawa propena menjadi 1,2 propanadiol adalah. Pembahasannya. Kalium permanganat ini merupakan oksidator yang kuat.
Pada suhu rendah atau dingin, sudah cukup mengoksidasi C pada ikatan rangkap menjadi diol. Nah, berarti pilihan pertama ini benar. Kemudian, penggunaan kalium permanganat pada suhu tinggi atau panas menyebabkan oksidasi lebih lanjut pada diol menjadi aldehid. Berarti, ya pilihan kedua ini salah. Yang ketiga, oksidasi menggunakan ozon akan menghasilkan aldehid. Jadi, pilihan yang ketiga ini juga salah. Yang terakhir, osmium tetroxide punya mekanisme mirip dengan kalium permanganat. Jadi yang nomor 4 ini dan nomor 1 ini mekanismenya sama. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan 1 dan 4, yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 10. Pernyataan yang tidak benar mengenai senyawa berikut adalah, kita periksa bersama-sama dari A, mempunyai 8 ikatan sigma antara atom karbon dan 4 ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi. Nah, terkonjugasi ini maksudnya selang-seling antara rangkap 1 dan rangkap 2. Seperti gambar ini kan sudah selang-seling antara rangkap 2, selanjutnya rangkap 1, lagi rangkap 2, dan rangkap 1, begitu juga seterusnya. Jadi yang bagian ini sudah benar, kemudian mempunyai 8 ikatan sigma antar atom karbon. Nah, jumlah satu ikatan sigma pada ikatan tunggal maupun rangkap. Mohon maaf, jumlah satu ikatan sigma terdapat pada ikatan tunggal maupun rangkap. Jadi mempunyai 8 ikatan sigma. Kita hitung, berarti di sini ikatan sigmanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pilihan yang A ini benar. Selanjutnya, nama senyawa tersebut adalah 4-vinyl-1,3,5 heptatrienat. Kita cek bersama, kita hitung terlebih dahulu rantai terpanjangnya. Kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti masih cukup pendek. Kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti rantai panjangnya adalah bagian yang ini. Dan yang ini merupakan apa sih namanya, cabang ya. Jadi ini merupakan cabangnya. Ini merupakan, jadi yang rantai utamanya adalah yang ini, dan ini merupakan cabangnya. Rantai utamanya adalah heptatriena. Dan cabang ini merupakan cabang vinyl di posisi 1, 2, 3, 4. Berarti 4 vinyl, 1,3,5 heptatriena. Berarti pilihan yang B ini benar. Selanjutnya yang C, dapat mengikat 8 atom klor jika direaksi dengan Cl2 atau CCl4 berlebih. Pada setiap ikatan rangkap memang dapat diadisi dengan Cl2 berlebih karena terdapat 4 ikatan rangkap, maka jumlah Cl akan masuk pada setiap C yang berikatan rangkap tersebut. Berarti yang C ini benar. Yang ke D, mempunyai 4 ikatan pi. Ikatan pi terdapat pada ikatan rangkap 2. Berarti satu ikatan pi ini terdapat pada ikatan rangkap 2. Pada ikatan rangkap 3 terdapat 2 ikatan pi. Jadi kita hitung jumlah rangkap 2 untuk mencari jumlah pi-nya 1, 2, 3, dan 4. Nah, benar. Mempunyai 4 ikatan pi. Benar. Dengan nama 4-propenil 1,3,5 heksatriena. Nah, ini namanya yang salah ya. Meskipun ini benar, tapi namanya salah. Yang ke E, mempunyai 8 ikatan sigma antar atom karbon, dapat mengalami reaksi adisi elektrofilik jika direaksikan dengan larutan HBr dalam air. Adisi elektrofilik adalah adisi suatu substituen yang menyerang posisi C dengan muatan parsial negatif akibat pemutusan pada setiap satu ikatan pi menjadi 2 ikatan sigma. Jadi, untuk jawaban soal nomor 10 yang merupakan pernyataan yang tidak benar mengenai senyawa ini adalah pilihan yang D. Selanjutnya soal nomor 11. Toluena dapat mengalami reaksi substitusi elektrofilik di antara kelima reaksi di bawah ini yang akan menghasilkan produk pada posisi orto dan para toluena adalah, nah, gugus pengarah orto dan para adalah gugus pendorong elektron.
Gugus pengarah meta adalah kelompok penarik elektron, kecuali ion halida yang merupakan penarik elektron tetapi merupakan gugus pengarah orto atau para. Substituen elektrofili adalah substituen yang suka menyerang bagian yang bermuatan parsial negatif karena dirinya cenderung parsial positif. Sering juga disebut spesies yang merupakan asam Lewis. Pilihan reagen yang mungkin menghasilkan substituen bermuatan positif hanya ada pada CH3COCl yang melepaskan Cl- menjadi CH3CO+. CH3CO+ inilah yang merupakan substituen elektrofilik. Nah, kita lihat di sini CH3-MgBr merupakan reagen yang cenderung nukleofil. Kemudian NH2 merupakan donor elektron yang juga nukleofil. Kemudian kalium permanganat dapat mengoksidasi lebih lanjut. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 12. Di antara reaksi di bawah ini yang dapat digunakan untuk membedakan antara fenol dan asam benzoat adalah, nah, pertama ini merupakan gambar fenol dan ini merupakan gambar dari asam benzoat. Nah, fenol ini memiliki pKa sebesar 9,95 yang artinya kurang asam jika dibandingkan dengan asam karboksilat dengan pKa 4,21. Fenol ini tidak bereaksi dengan NaHCO3 yang bersifat basa, sehingga tidak dapat membentuk gelembung gas. Namun, asam karboksilat dapat bereaksi dengan NaHCO3 membentuk garam, air, dan menghasilkan gelembung gas CO2. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 13. Reaksi 1 dan 2 yang paling tepat digunakan pada tahap reaksi di bawah ini adalah, nah, kita lihat reaksinya yaitu reaksi double displacement. Nah, dari kedua reaksi yang paling tepat untuk tahap reaksi di bawah ini yaitu ada HCN dan H2O. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Untuk reaksinya dapat kita lihat dari layar, yaitu pada bagian ini. Selanjutnya soal nomor 14. Senyawa trichloroethena banyak dipakai dengan bahan pembersih. Di antara reaksi berikut yang ketika bereaksi dengan trichloroethena dapat menghasilkan senyawa yang mempunyai satu atom karbon asimetris adalah, nah, asimetris ini artinya chiral ya. Chiral ini adalah atom C yang mengikat substituen yang berbeda. Nah, untuk gambar dari senyawa trichloroethena yaitu seperti ini. Kemudian apabila trichloroethena ini direaksikan dengan Br2, maka bentuk strukturnya seperti ini. Nah, ini merupakan chiral di mana atom C mengikat substituen yang berbeda. C mengikat Br, C mengikat Cl, C mengikat H, dan C juga mengikat kelompok bagian kiri ini. Jadi Br adalah C kiri. Jadi jawabannya benar adalah jawaban BR2 ini. Jadi jawabannya benar adalah A, yaitu BR2. Namun mari kita lihat bersama untuk trichloroethena yang bereaksi dengan H2 dan HCl. Nah, apabila trichloroethena ini bereaksi dengan H2, maka akan terbentuk seperti ini, di mana C-nya ini tidak chiral karena ada C yang mengikat atom yang sama. Begitu juga dengan trichloroethena yang direaksikan dengan HCl. Jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban yang A. Selanjutnya soal terakhir. Di antara reaksi berikut yang paling tepat untuk mensintesis etana dari etil alkohol seperti pada tahapan reaksi berikut adalah, nah, apabila menggunakan
tionil klorida untuk membentuk fluoroetana etil klorida. Etil klorida kemudian ada. Nah, apabila etanol ini direaksikan menggunakan tionil klorida, akan membentuk etil klorida atau fluoroetana. Selanjutnya, etil klorida direaksikan lagi dengan Mg, membentuk etil magnesium klorida. Nah, Mg ini merupakan reaksi Grignard. Selanjutnya direaksikan lagi dengan H2O atau air dalam suasana asam untuk menghasilkan etana dan MgClOH. Jadi reaksi yang paling benar untuk soal nomor 15 adalah A. Itu reaksi satunya adalah tionil klorida, reaksi duanya adalah magnesium, dan reaksi tiganya adalah air. Sekian pembahasan soal dari saya. Apabila masih ada salah, saya mohon maaf karena saya masih belajar juga. Namun apabila ada kritik, saran, dan perbaikan dapat disampaikan melalui kolom komentar. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan Brahma Sakti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.